bin Abdul Qadir Basalamah. Bisa ya ini. Kurang komik ya. Baik bagus sekalian, silakan. Ustaz legendaris Penusmin, Ustaz Syafik bin Isan bin Hasan bin Abdul Qadir Basalamah. Masya Allah jemaah, anak sengaja ambil ini supaya nggak dipakai lagi sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, segala puja hanya untuknya. Yang karena Allah segala sesuatu jadi indah. Amal-amal soleh bisa terlaksana. Dibuka. Amal-amal soleh bisa terlaksana. Masya Allah. Anak kira gangguan cuma dari sebelah kanan, makanya sebelah kiri ada yang ganggu juga. Baik, biar mereka melakukan sesuatu, kita tetap istiqomah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak sanggup. Kalau bukan karena karunia dan rahmatnya, kata Allah Azza wa Jalla, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, tidak ada satupun manusia di antara kalian yang jadi orang baik. Supaya kita sadar kita baik ini bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita belaka. Kita tidak ingin muncul manusia-manusia seperti Qarun lagi, yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku tuh bisa seperti ini karena ada ilmu. Aku punya ilmu. Sehingga Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya, dan Qarun hanya tinggal cerita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, ada sesuatu yang menarik di tempat anak ngaji hari ini. Yang pertama, mejanya kuno kayaknya mejanya. Iya memang, Masya Allah. Masjidnya umur berapa tahun? Oh 12 tahun. Tapi ini meja kayaknya sebelum anak lahir. Karena kuncinya ini nggak ada lagi di muka bumi ini, mungkin sudah jalan. Subhanallah. Kemudian anak merasa ditipu, datang ke tempat ini karena dikasih bunga palsu. Kita nih di Indonesia banyak bunga jamaah. Ini asli apa palsu? Masya Allah. Banyak kepalsuan dalam kehidupan ini. Dalam rumah tangga kita pun
ada banyak senyuman-senyuman yang ternyata di balik itu ada perselingkuhan. Di rumah kita banyak penampakan-penampakan seperti bunga ini. Dia seakan-akan terus tidak pernah layu. Padahal kita tahu yang namanya bunga asli itu ada layunya. Kalau nggak disiramin, kalau nggak dirawat, mati dia. Tapi bunga ini mau 10 tahun antum simpan di rumah antum, dia akan tetap seperti ini. Tapi dia tidak punya rasa. Dia tidak punya sesuatu yang bisa membuat antum berbahagia kecuali hanya pandangan mata. Ketika antum mendekati dia, ternyata dia palsu. Para jamaah, kalau tema kita hari ini apa judulnya? Sayang, kutunggu kau di pintu surga. Bener apa palsu? Jamaah, apa ternyata ceritanya seperti bunga ini? Yang belum menikah, ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan hanya menjadi raja dan ratu sehari. Pernikahan itu bukan hanya seragam bersama dari keluarga. Antum lihat kadang-kala kalau orang menikah, bapaknya pakai seragam warna kuning emas, menantunya pakai warna kuning emas, pelayannya semua kayak gitu. Pernikahan itu bukan gedung yang mewah, bukan makanan yang enak yang disuguhkan, bukan undangan yang ramai yang didatangkan, bukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang pernikahan itu, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu telah mengambil dari diri kalian para lelaki. Yang suka cerita nikah ini perempuan apa laki-laki? Jemaah, yang suka ngomong walaupun sudah nikah masih ngomong nikah, laki-laki. Walaupun sudah tua-tua ya, kadangkala dilihat jenggotnya putih kayak bapak kita ini, nggak pernah ngomong tentang poligami, nggak. Ngomong terus, masih wes tuwek jemaah. Nah, karena mereka berpikir itu sesuatu yang lezat. Masya Allah. Betul. Jadi orang itu kalau nikah tua bisa hitam lagi jenggotnya. Kalau nggak percaya buktikan. Ketika Utsman bin Affan bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, udah tua Abdullah bin Mas'ud, dikatakan, ala nuzawwijuka, apakah engkau nggak mau kita nikahkan engkau? Udah tua. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda yang mampu menikah hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu membuat kita lebih bisa menjaga pandangan mata. Wa ahsan lil farj. Menikah itu bisa membuat antum menunggu istri antum di pintu surga. Antum akan menjaga kemaluan antum. Bisikan di telinga kita, pandangan mata kita, lisan kita, hati kita bisa mengantarkan kepada keluarnya air mani dari jalan yang haram. Suruh menikah. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau aku tahu umurku tinggal 10 hari dan aku tidak punya istri, aku akan menikah. Dari pentingnya pernikahan ini. Tapi bukan bicara tentang kelezatan semata, bicara tentang tanggung jawab yang besar sekali. Allah dalam Al-Quranul Karim itu ketika berbincang tentang mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu perjanjian yang berat. Perjanjian yang berat itu jamaah hanya disebut di 3 di Al-Quranul Karim. Perjanjian Allah dengan para nabinya.
agar mereka menyampaikan firman Allah, tauhid, agar mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Bani Israel diangkat itu Bukit Tursina, Gunung Tursina diangkat untuk perjanjian yang besar ini. Kita berpikir, oh perjanjian, janji suci itu jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota dewan. Ternyata perjanjian terbesar yang ketiga adalah perjanjian suami kepada istri. Mitsaqan ghalidha. Sehingga pernikahan ini memerlukan ilmu. Bukan hanya sekedar punya uang menikah. Bukan hanya karena punya nafsu kemudian dia menikah. Karena kalau tidak, istri kita bukan menanti kita di pintu surga. Ini buat para wanita juga. Bukan menanti di pintu surga, tapi berdiri ketika hisab dijalankan. Akan ada manusia-manusia yang bangkrut. Orang ini sholat, tiap tahun berangkat umroh di bulan Ramadan. Yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya jangan ditanya, dia bangun masjid di sini di sana. Tapi bisa jadi dia merugi karena pernah menyakitin manusia. Gimana kalau yang disakiti istrinya sendiri? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailul lil mutaffifin. Wail itu nama lembah yang ada di neraka atau kecelakaan, kesengsaraan buat orang yang curang. Allah contohkan kecurangan ini dalam perdagangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli sama orang selalu minta tambahan. Nih hati-hati antum kalau suka beli bonus mas ya, beli apa pinggir jalan biasanya mangga, jeruk lagi ditimbang, sudah pas 1 kilo lalu ngambil 1. Mas bonus ya, sambil dibungkus, itu yang jualan. Aduh. Ada manusia seperti itu. Tapi kalau dia yang jualan, selalu dia kurangi. Ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ada suami-suami yang selalu menuntut kepada istrinya haknya sebagai suami. Apa kata suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin, taati dan patuh kalau ingin masuk surga. Allahu Akbar. Ya, suami bisa berkata seperti itu. Karena memang surganya seorang istri siapa? Suaminya. Tapi jangan lupa, sang suami pun bisa masuk neraka karena tidak memberikan hak-hak istri. Istrinya akan beri menuntut, ya Allah fulan ya Allah, komandan di rumah kami, nggak pernah ngajarin kami, tidak pernah menjelaskan kami mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan dia bawa yang haram ke dalam rumah. Dia kasih makan kami dan anak-anak dengan yang haram, ya Allah. Marah sedikit, kebun binatang keluar dari mulutnya. Ada yang seperti itu jemaah? Ibu-ibu ada yang seperti itu suaminya? Ada apa enggak? Ada. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Nah, tahu-tahu dari mulutnya keluar macan, keluar anjing. Gue heran bisa keluar dari mulutnya itu, nyimpennya di mana itu binatang jam? Yang lebih parah, WC keluar dari mulutnya. Antum pernah melihat? Mulut ini biasanya makan yang enak, tahu-tahu keluar kotoran dari mulutnya.
Astagfirullahaladzim. Mungkin istrinya diam, tapi kalau istri antum tidak memaafkan antum, akan ada persidangan yang adil. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu pun yang ditolak. In kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalau ia lakukan kebaikan yang seberat biji sawi antum lihat. Seberat itu kebaikan atau keburukan, ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan datang, akan ditimbang nanti. Ini ucapanmu, ini perkataanmu. Maka kalau bicara pernikahan ini tanggung jawab. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Masya Allah. Apa kok rame-rame terus? Aman? Aman. Oh, alhamdulillah. Yang penting aman. Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini lelaki yang suka menghafal ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hafalkan juga firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami mengeluarkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, istrinya mengeluarkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Supaya kita tahu rumah tangga bisa sampai ke surga ketika setiap pasangan tahu dengan kewajiban. Bukan tahu sama haknya. Kita itu lebih tahu sama hak kita daripada kewajiban kita. Kalau bicara hak kita, Masya Allah. Kita tahu apa sih kewajiban ana sebagai suami. Fa in karihtumuhunna. Bayangkan Allah berbincang dalam konteks suami benci sama istri. Jamaah, antum kalau nikah, antum akan dapatin istri antum penuh dengan kekurangan. Ya, antum akan lihat. Ternyata istri anak, ya keringatnya kurang enak. Ternyata istri anak gak pandai bersolek. Ternyata istri anak nggak pandai memasak. Ternyata ada banyak kekurangan istrinya. Tapi ternyata kata Allah, kalau engkau benci sama istrimu, apa yang harus kau lakukan? Ceraikan dia, pulangkan ke rumah orang tuanya? Lah. Allah suruh para lelaki sabar. Karena hati lelaki berbeda dengan hati wanita. Beda. Perempuan itu lebih kepada perasaannya. Kenapa hak cerai itu di tangan laki-laki, tidak di tangan perempuan? Kalau hak cerai ada di tangan perempuan, mungkin separuh masjid ini nggak punya istri. Istrinya Lorowati Siti, Mas, aku ceraikan kamu. Kalau istri bisa seperti itu, karena memang karakter perempuan tuh beda. Allah katakan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu nggak sama dengan wanita, nggak sama. Kalau ada yang berusaha ingin menyetarakan antara lelaki dengan wanita, itu salah satu bentuk kezaliman manusia kepada para wanita. Maksudnya ingin mengangkat derajat wanita, tapi menzalimin wanita. Dengan kodratnya hamil, si suami nggak hamil, masa sama derajatnya? Suami cuma dari jauh melihat istrinya perutnya udah besar, ya Allah, kok kayak tong jalan. Itu suami kayak gitu. Dia tidak pernah merasakan suami melahirkan anak, resiko mempertaruhkan nyawanya, dan tidak sedikit wanita yang mati melahirkan anak.
Mau disamakan sama laki-laki? Lah. Perempuan harus nolak. Kok enak, kata dia. Ana hamil, ana melahirkan, ana nyusui, terus setara dengan laki-laki? Lah. Makanya perempuan itu subhanallah, derajatnya 3 kali di atas bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pengabdianku, kebaktianku? Siapa? Ummuk. Ibu. Qultu thumma man? Setelah ibu siapa? Ibu. Iya, ibu. Kemudian siapa? Ibu lagi. Kemudian siapa? Bapak. Makanya perempuan itu beda. Ketika wanita tidak dikasih hak cerai, hak menceraikan, tapi dia punya hak gugat cerai kepada suami. Karena perempuan lebih mengutamakan perasaannya. Suaminya berbuat baik sepanjang tahun, lalu suaminya melakukan satu kesalahan, perempuan itu lupa dengan semua kebaikan suaminya. Betul nggak bapak-bapak? Ibu rungokno. Betul. Kita harus fair. Allah menjelaskan hal itu. Suami harus sabar menghadapi istrinya, tapi istri harus bersyukur kepada suaminya. Kalau ingin saling menunggu di pintu surga. Kalau enggak, siapa yang mau ditunggu? Kalau dua-duanya masuk neraka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci sama istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, Allah letakkan di sana, Allah bikin kebaikan yang banyak sekali. Lihatlah kepada kelebihannya. Dan untuk para wanita, nih, Ana akan bacakan sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah." Kalau aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada selain Allah, kalau andai kata orang itu boleh sujud untuk selain Allah, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Dengerin ibu-ibu. Kata Nabi, aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya kalau boleh. Tapi kita tahu nggak boleh sujud kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah bersumpah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Perempuan tidak akan pernah menunaikan hak Rabbnya, haknya Allah. Perempuan beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah menunaikan hak Allah hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sampai dia menyelesaikan, menuntaskan hak suaminya. Jadi perempuan kalau ingin masuk surga, taat sama suaminya. Kalau ingin Allah ridho sama dia, taat sama suaminya. Laksanakan tugas dia sebagai seorang istri. Bantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Sama-sama mau masuk surga. Suami ingin masuk surga, ibu mertua ingin masuk surga, menantu ingin masuk surga. Harus bersinergi, kerjasama. Gimana kerjasama? Ya semua tahu dengan tupoksinya. Yang paham, ngerti. Oh, ana sebagai istri, ana taat sama suami.
Yang laki-laki sebagai anak, ana sebagai anak, taat sama istri apa taat sama ibu? Kadangkala sebagian perempuan mengatakan, Ustaz, suami ana itu lebay, Ustaz. Terlalu sama ibunya. Beli ini ibunya, beli itu ibunya. Kalau ana minta, Ustaz, nunggu setahun lah dikasih. Nah, anti sabar, nanti dapat. Sudah sabar, Ustaz. Ana kepingin gugat cerai aja. Ada wanita-wanita yang tidak bersyukur. Sabar. Bantu suaminya berbakti sama ibunya. Bantu. Upayakan segala hal dikerjakan agar suaminya berbakti sama ibunya. Sampai ibu mertua cinta sama menantu. Sampai bapak mertua cinta sama menantu. Insya Allah engkau mau punya apa, dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ridho dengan. Kemudian di akhir hadis ini ada satu hal yang menarik. Kata Rasul SAW, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Andai kata seorang suami meminta istrinya untuk melayani dia, dan istrinya ini sedang ada di atas pelana, kuda, onta atau apa. Kalau sekarang motor. Sudah naik motor, suaminya dari kaca ngetung-ngetung. Sini. Pengajian apa suami? Pengajian apa suami? Suami. Ustaz, tapi ini ilmu, Ustaz. Tidak ada amalan sunnah yang lebih cintai Allah daripada menuntut ilmu. Anak kepingin belajar ilmu. Biar suami sudah sholat duha aja dia. Tinggal suaminya disuruh sholat duha jamaah. Kalau diajak, dipanggil suaminya, dia di atas kendaraan, turun tinggalin. Lagi sibuk sama teman-temannya, suruh pulang teman-temannya. Kadangkala ibu-ibu di rumah ada tamu perempuannya, suaminya datang, langsung kasih kode kepada perempuan-perempuan tersebut. Pulang-pulang. Ini suamiku gak biasanya waktu pulang. Kalian pulang semua. Itu bentuk kebaktian istri kepada suami. Ahibati billah. Kalau bicara pintu surga, ada berapa pintu surga itu? Ada 8. Pintu surga itu luasnya dari Mekah ke Hajar, lebarnya kira-kira ya 1.200 km. Kebayang untuk jamaah. Pintu gerbang 1.200 km dari Mekah ke Hajar, kata Nabi SAW. Antum bisa cek di Google Map itu berapa tuh jaraknya. Seperti jumlahnya 8. Nanti pintu itu akan penuh berdesak-desakan jamaah. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk yang berdesak-desakan di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita berdesak-desakan bersama istri dan anak-anak kita? Jadi di pintu surga itu bapak ketemu sama anaknya, anak ketemu sama ayahnya, kemudian suami ketemu sama istrinya, istri ketemu sama suaminya, berada di sana sama-sama di pintu surga, nunggu pintu surga itu dibuka, karena nggak dibuka langsung. Orang-orang sudah nyampe sana, mereka ngetuk-ngetuk pintu surga mau masuk, nggak dibukain. Nunggu siapa pintu surga dibuka? Nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah bahagia di pintu surga itu, udah bahagia. Lihat dari jauh, ya Allah, istriku ada di sini. Sang istri juga melihat dari jauh suaminya, masya Allah. Dan umurnya di sana semua sama. Umurnya berapa?
33 tahun. Tingginya 60 hasta. Lebarnya 7 hasta, kata Nabi Muhammad SAW. Bapak ketemu anaknya sekarang. Bapaknya wis tua, ngelihat anaknya masih sehat. Anaknya ngomong, ayah main futsal yuk. Aduh, main futsal. Nggak mampu. Anaknya lagi suka daki gunung, bapaknya sudah asam urat. Pak, ayolah pak. Anak kepingin temen bapak panjat gunung, bunuh diri nak kalau bapak naik. Nggak mampu. Artinya banyak kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan bersama ketika di dunia. Karena perbedaan umur. Makanya ketika masuk surga, semua umurnya sama. Gimana antum jumpa sama bapak antum, umurnya sama. Gagah seperti antum. Ya Allah, ayah. Allah, nas'alullah al-jannah jamaah. Semoga kita masuk surga sama ayah kita, ibu kita, dan anak-anak keturunan kita, serta istri kita. Kata Allah di surat Tur ayat 21. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikutin dengan anak keturunan yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Enggak ada yang dikurangin amalannya. Para ulama ketika berbicara tentang hadis ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innallaha la yarfa' dzurriyyatal mu'min fi darajatihi. Sesungguhnya Allah mengangkat anak keturunan orang yang beriman di derajat bapaknya. Atau siapa yang paling tinggi derajat? Anaknya di derajat nomor 20, bapaknya di derajat nomor 7. Sang bapak bisa mengangkat anaknya untuk bergabung bersamanya. Sebagian ulama berpendapat enggak. Mereka tetap di derajatnya masing-masing, tapi sang anak, sang ayah bisa saling ziarah, berkunjung. Ini kalau sudah masuk surga. Tapi kita masih di dunia. Kita harus berpikir. Ahibati fillah, di surat Ar-Ra'd ayat 23, ketika Allah berbincang tentang surga, tadi tidak disebutkan istri. Di surat At-Tur nggak ada istri, yang ada anak keturunan. Tapi di surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah mengatakan jannatu adnin yadkhuluna. Surga tempat tinggal yang mereka masuki. Antum percaya nggak sama surga jemaah? Kalau kita percaya sama surga, bangun surga kita. Cari kunci surga supaya kita bisa masuk surga. Wa man ladzatu illa ba'da ta'am. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kelelahan. Ajmatil uqala min kulli millah. Kalau bicara surga, Ibnu Qayyim mengatakan semua orang yang berakal dari semua sektor, dari semua kalangan, dari semua agama bersepakat annan na'im la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa didapat dengan kenikmatan. Kenikmatan nggak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Antum lihat orang-orang sukses, tanya bagaimana hidup mereka dahulu. Kalau untuk sebuah kenyamanan di dunia, mereka harus bertahun-tahun berjuang. Anda lihat sebagian orang sekarang kaya raya, rumahnya 1 hektar, 2 hektar, bangunannya 4.000 meter, Masya Allah. Dulu kuli bangunan. Sebagian mereka jadi pemulung. Harus ada perjuangan. Kenikmatan gak bisa diraih dengan kenikmatan jemaah. Wa man athara raha fatathu rah.
Barang siapa yang memilih untuk hidup di dunia berlele, santai ria, cuma mau jalan-jalan, duduk-duduk, kuliner sana, kuliner sini, liburan sana, liburan sini, dia hanya mau itu di dunia ini, dia akan ketinggalan waktu istirahat yang sebenarnya. Karena ini bukan tempat istirahat. Dunia ini seperti rest area. Antum tahu rest area? Kita kalau mau ke Jakarta ada beberapa rest area. Kalau antum kemudian tinggal di rest area itu, antum gak akan pernah sampai ke Jakarta. Oh, kok bagus rest areanya? Masya Allah, makanannya enak. Anak kayaknya mau di sini aja. Antum harus melanjutkan perjalanan, harus capek, lelah. Mungkin antum melihat, ya Allah tinggal 700 km lagi. Lihat lagi tinggal 600 km lagi. Mata antum lelah, capek, antum istirahat sedikit, bawa bekal, berangkat lagi. Sampai ke tempat tujuan. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Sampai keyakinan itu tiba. Ini di surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang mereka memasukinya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang masuk orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Karena kita tuh kalau seneng sendirian, sedangkan orang tua kita susah, nggak sempurna kesenangan kita. Wallah jemaah, anak kadang kala makan buah enak. Anak sering keluar kota, Masya Allah, terima kasih kepada panitia masjid ini, pengurusnya. Di mobil disediakan buah-buahan yang enak. Anak tadi makan, ya Allah, andai kata ada abah anak, ada ibu anak bisa kasih. Gak sempurna kegembiraan kita, jemaah. Kalau ternyata orang tua antum susah, kalau ternyata anak antum susah, orang tua yang sukses tapi dengar anaknya masuk penjara, hilang kebahagiaan dia. Maka Allah ingin memberikan itu semua. Dan di surat Az-Zukhruf ayat 70 Allah mengatakan udkhulul jannah, silakan kalian masuk surga, antum wa azwajukum tuhbarun. Kalian masuk surga, kalian masuk surga bersama pasangan-pasangan kalian. Maka diperlukan suami istri ini sinergi, jamaah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suami istri ini yang kelak bakal masuk surga bareng nanti, saling menanti, saling menunggu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, rahimallahu rajulan, Allah merahmatin seorang lelaki, qama minal laili fa shalla. Dia bangun di malam hari, ngapain? Buka handphonenya. Ada laki-laki tengah malam lihat WA ini itu. Antum lihat, kadang-kala ada teman antum buka WA jam 1, lihat masih online. Loh, fulan online. Sama fulan online, antum online juga. Ini mau nyalahkan orang lain, antum juga online, ngapain antum? Oh enggak, ana sedang ingin membangunkan istri ana untuk sholat malam. Masya Allah, ini laki bangun malam sholat. Selesai sholat, dia bangunkan istrinya. Dek, bangun dek. Tinggal setengah jam subuh. Ayo sholat witir. Istrinya, aduh capek bang, ini itu. Apa yang antum lakukan? Ambil timbo. Hadis Nabi Muhammad SAW itu, fa'in abad,
Nadhahat fi wajhil ma. Kalau istri nggak mau bangun, dipercikan air. Bukan disiramkan. Ya, supaya bangun. Sambil dibisiki. Ini usaha untuk masuk surga bareng jemaah. Orang kalau bicara romantis itu, oh romantis, berangkat ke kemana kalau di sini? Ke Batu, berduaan di hotel yang mewah, buka jendela, kelihatan sungai, kelihatan laut, itu romantis. Enggak, itu romantisan. Karena cuma 3 hari. Siapa? Balik meneh di oma, ya wis. Nih romantis yang benar. Sepanjang tahun istiqomah bangunin istri. Allah rahmatin nih laki-laki. Allah rahmatin tuh wanita. Sebaliknya, rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal laili fasallat. Dia bangun malam sholat. Masya Allah. Dia bangun malam sholat. Selesai sholat, dia bangunin suaminya. Bangunin suami beda sama suami bangunin istri. Karena suami punya perasaan komandan. Tapi Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan sama, dibangunin. Cuma caranya untuk cara yang lembut lah buat para wanita ibu-ibu. Kalau nggak mau suaminya, percikan air. Waduh, berantem kalau mercikan air. Jangan. Kalau ternyata memercikan air menyebabkan berantem, berarti nggak ada sholat malam. Yang ada ribut malam hari. Kan tujuannya mercikan air supaya bangun. Dan para wanita tahu model suaminya. Ada suaminya yang tidak pakai percikan air, tapi pakai kopi robusta. Diudek di sebelah suami. Bang, coba cium ini bang. Langsung duduk suami minum kopi. Bang, ayolah bang, sholat malam bang. Masa 40 tahun gak pernah sholat malam bang. Ada istri ngelihat suaminya, ya Allah Zat, anak punya suami ini jam 3 malam bisa bangun, jam 2 bangun tapi nonton bola. Subhanallah jemaah. Kenapa kalau untuk dunia kita bisa sehat? Boso Jawa ini tangar. Tahu tangar? Apa tangar bahasa Indonesia? Tangar. Bahasa Madura itu tangar. Tangar itu ndak melek gitu loh jemaah. Apa bahasanya? Seger, dia nggak ngantuk. Apa? Mencicil. Hah? Tahes. Oh, tahes ya, Mak. Betul tahes. Jangan sampai salah, Ustaz. Tahes ya, Mak. Nah. Duduk seger sambil remote dipegang. Kacang di sebelah. Bismillah. Tegang jemaah. Antum lihat orang, anak kadang-kadang ketawa ngelihat orang main bola, bukan main bola, nonton bola. Itu sampai masuk. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak masuk itu yang mau ngangkat tangan tidak jadi. Oh, lemas. Coba. Sampai seperti itu. Makanya kalau antum lihat saudara antum main bola, antum video lihat nih, kayak gini nih orang nonton bola. Ana sering sampaikan, yang sehat itu penonton bola apa pemain bola? Antum lihat, keributan terjadi itu antara pemain atau antar supporter. Makanya sekali-kali ganti pemain, supporternya suruh turun. Supaya tenaga mereka itu tersalurkan. Soalnya mereka tenaganya itu cuma jerit ini itu, suruh main. Orang itu kalau tenaganya keluar jamaah, lemes. Antum lihat pemain bola, mau tawuran, dah ada mau tawuran dia. Kakinya sudah capek semuanya. Maka di sini, kenapa mereka kalau untuk dunia tahes?
Betul kan? Oh, tahis itu sehat. Oh, kewalian nih ternyata. Astagfirullah. Ustaz ya. Tapi ala kulli hal jemaah, ana minum dulu aja, jemaah. Alhamdulillah. Kenapa orang itu kalau harus berangkat ke pasar jam 2 berangkat? Antum lihat ke pasar jam 2 full penuh. Subuh jarang yang sholat. 2 rakaat. Dari tadi antum bangun jam 2, jam 3 ngurusin dagangan ini tuh teriak. 500. Teriak jamaah. Azan, tak sholat. Kenapa? Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat manusia. Semangat jamaah. Tapi surga itu diliputin dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Sekarang kalau menurut akal kita, apa sih bedanya orang bangun jam 3 nonton bola sama orang bangun jam 3 sholat? Apa bedanya? Sama-sama bangun. Masalahnya perbedaan nafsu. Nafsunya orang itu ke urusan dunia, gak suka sama urusan akhirat. Berat jamaah. Kalau bicara sedekah, sebagian orang itu liburan foya-foya aja. Undang temennya ini itu berangkat ke Raja Ampat. Habis berapa? Aduh ya gak banyak loh, 45 juta. Sedekah 2 juta. Alhamdulillah Ustaz, 2 juta Ustaz. Anak bisa 2.000, alhamdulillah sekarang 2 juta. Antum 45 juta habis di sana. Kenapa untuk yang kekal dan abadi antum cuma 2 juta? Nafsu kita nggak ada di sana, jamaah. Berat untuk itu. Tapi untuk urusan dunia nggak berat. Orang itu masuk neraka bayar. Yang lagi rame artis-artis pelacur itu bayar berapa, jamaah? Berapa? 80 juta, masya Allah. Tahu dari mana? Ada. Astagfirullahaladzim. Bahaya ini jamaah. Enggak loh Ustaz, kita baca berita ya. Baca berita. 80 juta. 80 juta. Kalau menikah dapat berapa? Dapat berapa 80 juta menikah jamaah? 20 jutaan. 20 jutaan dapat 4 jamaah. Halal. Enggak, cari yang haram. Bayar sekali 80 juta. Mau jamaah. Kenapa? Karena nafsu memang mengantarkan ke neraka. Maka kata Allah, ini kita bicara surga bersama keluarga kita. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan makom Robnya, dia akan diberdirikan di sidang di hadapan Allah tanpa ada penerjemah. Dia takut, maka dia tahan nafsunya untuk mengikuti kemauan-kemauannya. Surga tempat dia. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batasnya, antum tahu kapan orang melampaui batas? Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang itu akan melampaui batasnya ketika merasa memiliki, merasa punya. Aku punya ini, punya itu. Tapi orang yang merasa tidak punya, dia merasa itu titipan, ini bukan punya anak, dia akan tawadhu, akan menjaga diri. Bukan loh, mobil ini titipan. Lihat, aduh rumah antum besar banget. Enggak Ustaz, ini titipan. Antum pernah melihat tukang parkir yang sombong? Parkir Mercy, parkir Lamborghini,
parkir apa aja, dia selalu foto. Ya, sini, siap. Mungkin dia foto di sebelahnya. Kalau ada yang punya, ya enggak, malu dia. Karena tahu bukan milik dia. Nggak sombong dia jemaah. Tapi orang kalau sudah merasa memiliki, lupa sama pemilik yang hakiki, maka dia melampaui batasnya. Tuh tangan punya Allah Azza wa Jalla, Allah yang ciptakan. Tuh kaki. Maka tadi kita sebutkan kenapa orang kalau untuk urusan akhirat bersama keluarga bangun malam, sholat duha, ngaji bersama, datang kajian ke masjid. Banyak keluarga hari Ahad itu datang kemana? Car Free Day. Taman apa? Taman Bungkul. Apa Taman Bungkul? Hah? Oh, letaknya Car Free Day. Liburan kemana, ke pantai, semangat jemaah. Datang kajian malas, berat. Padahal kajian itu taman-taman surga. Maka para istri yang suaminya nggak mau datang ke pengajian, ngomong, Mas, sekali-kali aku dibawa ke taman surga lah Mas. Ngomong sama suami. Begitu pula seorang suami ngomong sama istrinya, Dek, aku kalau ke taman surga ini iri, Dek. Kenapa Mas? Soalnya ngelihat teman-teman gandeng bojone, ana ndak ono sing digandeng. Apa perlu cari yang lainnya? Bahaya ini jemaah. Artinya aja, betul ini taman surga, tapi berat hatimu duduk di sini. Berat. Tapi kita sudah sepakat, kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Ahibati fillah, yang terakhir nih, cerita sudah masuk surga. Supaya antum tahu orang di surga itu ngobrol di antara mereka. Allah ceritakan di surat As-Saffat ayat 50 sampai 61. Anak akan baca beberapa ayat. Allah mengatakan, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Mereka saling bertanya. Sebagian ngobrol berhadap-hadapan. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Lagi ngobrol, aku dulu tuh punya teman di dunia. Punya sohib. Punya sahabat di dunia. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Dia pernah tanya kepadaku, kamu percaya sama surga? Kamu percaya sama Allah? Kamu percaya ada kiamat? Dia tanya sama aku. A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamadinun? Apakah nanti kalau kita mati kemudian kita menjadi debu, menjadi tulang belulang, kemudian kita akan dibangkitkan dan dikasih balasan? Apakah itu akan terjadi? Dia tanya sama aku dulu, kamu percaya akan dibangkitkan kembali? Ketika lagi ngobrol kayak gini, lalu ada yang mengatakan kepada mereka, hal antum muttali'un. Kalian mau ngelihat teman kalian ada di mana? Kepingin tahu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia lihat jamaah. Ternyata temannya berada di keraknya api neraka. Sohib dia. Mungkin teman makan dia. Mungkin teman sekantor dia. Fara'ahu fi sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka. Qalatallah Qalat Allah in kita laturdin. Demi Allah, hampir-hampir saja engkau menyesatkan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Allah kepadaku, aku pasti seperti engkau, akan menjadi penghuni neraka. Afama nahnu bimayyitin. Apakah kita akan mati? Ya. Illa mautatanal ula. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita ini sudah selesai mati di dunia. Jadi nggak ada lagi kematian nanti di akhirat buat kita. Kekal abadi di surga atau kekal abadi
di neraka. Inna hadza lahuwal fawzul azim, limithli hadza falyamalil amilun. Kata Allah, inilah kesuksesan yang sebenarnya. Ketika antum masuk surga dijauhkan dari api neraka, bukan ketika antum dapat ijazah S2, wisuda, oh sukses, S2 sukses, S3 sukses, antum merasa itu sebuah keberhasilan. Nah, keberhasilan yang semu. Buktinya apa? Yang profesor aja mati. Apakah ketika mati ijazahnya dibawa ke kuburan? Keluarganya ngomong, bapak mati, mana ijazahnya, masukin, ijazahnya masukin. Enggak, jangan. Supaya antum tahu, pertanyaan di kuburan nggak pakai ijazah. Tapi pertanyaan di kuburan itu nantinya adalah tentang apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, dan apa yang kita amalkan. Maka persiapkan untuk itu dan banyak-banyak berdoa untuk keluargamu. Baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa, bukan sembarangan pemimpin, tapi khusus buat orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Barakallahu fikum. Tapi ini sesuai dengan tema katanya dan panitia. Kalau masih ada waktu ini sesuai dengan tema. Yang sesuai dengan tema dan Ustadz, amalan apa untuk menjauhkan diri dari was-was, rasa khawatir yang berlebihan? Baik jamaah rahimakumullah. Kalau bicara was-was, siapa sih yang membuat kita was-was? Syaitan. Maka cara membentengi diri kita adalah dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta perlindungan kepadanya. Coba kita baca, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kerjanya dia. Maka tugas kita ketika was-was, meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian jangan keyakinan itu dirusak dengan keraguan. Ada orang was-was sholat, Allahu Akbar, ana tadi wudhu apa enggak ya? Padahal dia baru dari tempat wudhu jam. Wudhu, ana ya wudhu. Tapi keluar angin enggak ya? Jangan. Antum lawan dengan keyakinan, ana wudhu, ana suci. Allahu Akbar. Sah. Sehingga setan itu pergi. Tapi kalau antum mengikutin bisikan-bisikan dia, maka akhirnya antum akan terus was-was. Terus jamaah berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita ini nggak tahu jamaah, akan ada bala dan musibah. Kata Allah, la tublawunna fi anfusikum. Kalian akan diuji di diri kalian dan di harta kalian. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan diuji. Maka tugas kita adalah ya tawakal semua, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau terjadi ya pasti terjadi. Kalau Allah tidak menakdirkan ya nggak mungkin terjadi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah punya anak 1. Ingin nambah anak, tapi istri belum mau. Bagaimana cara meyakinkan istri? Makasih Ustaz. Alasan belum mau karena saya baru hijrah. Rumah juga masih ikut orang tua. Walaupun orang tua tidak di situ.
Oh, alasan yang dibikin-bikin. Iya. Jamaah punya anak itu nggak harus punya rumah sendiri. Apa orang yang di rumah kontrakan nggak boleh punya anak? Antum masih kontrak rumah? Boleh, jamaah. Bagaimana cara meyakinkan istri? Ini tugas suami. Ada yang namanya dalam bahasa Arab itu Tariq al-iqna al-fikri. Cara meyakinkan sehingga dia puas dengan apa yang kita jelaskan kepada dia. Caranya dengan ilmu. Nanti sampaikan kepada istri. Kenapa sih mau punya anak? Itu alasan. Kenapa mau punya anak? Kalau sekedar ya mumpung masih muda Ustaz, berarti alasannya kurang tepat. Tapi sampaikan kepada istri, Dek, salah satu tujuan nikah adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Anak kepingin kita nyumbang 12. Nyumbang buat umat. Tapi kalau kau nggak siap nggak apa-apa deh. Nantilah cari pabrik yang lain. Boleh nggak boleh? Kok nggak semangat tuh? Iya. Kalau bicara boleh Bu, tapi kan kita bicara kemampuan itu. Tapi istri, yakinkan istri. Kemudian seorang suami ketika istrinya hamil, tolong diperlakukan berbeda, istimewa. Kita hargain, di perut dia ada anak kita. Mungkin kita minta makan sama dia. Mungkin mati ya mah. Mati. Kepencet ya. Senggol. Masya Allah. Iya, ini yang kanan berapa kali gangguin dari tadi? Ya karena ada yang di sini, jadi terpaksa dia ganggu gitu kan? Aku panik. Baik, kalau bisa dibukain. Masya Allah, jangan usah tidak buka menek. Ya, yakinkan istri. Kemudian perlakukan dengan istimewa. Pijetin istri ketika istri capek. Ketika ada istri yang mungkin maunya macam-macam ya. Ada perempuan itu yang kalau hamil bawaannya nggak mau mandi. Ada ibu-ibu, dia kok mandi muntah-muntah. Ada perempuan Allahu a'lam ini jamaah, yang kalau hamil benci sama suaminya. Melihat suaminya itu, anak kayaknya nggak boleh tinggal di tempat ini. Nggak tahu ada seperti itu. Ya tadi perlakukan dengan istimewa supaya ya kelelahan dia pun terobatin dengan perlakuan indah sang suami. Barakallahu fikum. Ustaz, ana pernah mendengar perkataan kakak senior di kampus. Poligami itu adalah tradisi orang jahiliyah. Contoh seperti Abu Jahal. Apakah benar perkataan ini Ustaz? Subhanallah jemaah. Umroh itu Abu Jahal umroh nggak jemaah? Umroh nggak? Umroh. Orang Mekah ada di sana, Ka'bahnya ada di sana. Orang jahiliyah itu tawaf, orang jahiliyah itu haji. Apa kemudian kita katakan, wah, haji ini tradisi orang jahiliyah. Mulai sekarang jangan berhaji. Umroh itu tradisi orang jahiliyah. Ini pernyataan orang-orang yang tidak berilmu. Apa yang harus kita lakukan? Diajarin, dikasih tahu, sampaikan kepada dia kalau poligami ini loh ayatnya, bacakan. Percaya nggak sama Al-Quran? Mungkin dia nggak percaya. Memang bukan orang Islam. Ada orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi bukan orang Islam.
Karena orang tuanya Islam, ya terpaksa KTP-nya Islam. Tapi dia Islamfobia, benci sama Islam. Maka antum sampaikan kepada kakak kelas, ini loh ayatnya, ini loh prakteknya. Percaya nggak sama Nabi Muhammad SAW? Oh percaya. Nabi Muhammad poligami nggak? Oh itu kan Nabi SAW. Kamu bukan Nabi. Oh iya. Abu Bakar? Oh itu kan sahabat. Kamu bukan sahabat. Terus kita nyontoh siapa? Kalau bukan nyontoh mereka. Mereka manusia biasa. Abu Bakar itu manusia biasa. Sakit, berbuat dosa. Karena dia manusia biasa. Maka yang perlu disampaikan kepada dia adalah tentang keimanan kepada Al-Quranul Karim, keimanan kepada Allah. Jadi nggak usah bahas poligami macam-macam. Sudah tuh sampaikan itu beriman nggak? Kalau nggak beriman ya sudah, nggak usah debat di sini. Kita berdebatnya di masalah keimanan. Percaya nggak Allah menurunkan Al-Quranul Karim? Mungkin nggak percaya juga. Karena sebagian orang-orang liberal yang memang mengatakan Quran itu adalah ya bikinannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada salah satu tokoh liberal yang membuat kitab judulnya Lobang Hitam Agama. Sampai dia mengatakan, ini jamaah, sampai dia mengatakan kalau Pak Soeharto itu hidup lebih lama lagi, mungkin Pancasila itu kesuciannya seperti Al-Quranul Karim. Sampai seperti itu pernyataan-pernyataan mereka. Ya sabar kita, sambil terus mengajarkan kebaikan. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana menghadapi orang munafik yang dia itu sebenarnya beriman? Ya bukan munafik kalau sebenarnya beriman. Tapi jika diajak untuk menghadiri kajian seperti berat. Di lingkungannya seolah-olah dia merasa paling benar pemahaman agamanya. Tapi ketika diajak lebih baik lagi menolak. Selalu beralasan sibuk padahal tidak sibuk banget. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabar menghadapi para sahabat. Antum melihat kelakuan sahabat itu macam-macam. Ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jalan, tahu-tahu surbannya ditarik, selendangnya ditarik jemaah, sampai merah. Lalu apa kata orang Badui ini? Atini min malillahi alladzi ata. Kasih duit. Kasih harta yang Allah kasihkan kepadamu, bukan hartamu. Kayak gitu. Apa kata Nabi SAW? Ketawa Nabi SAW. Kasih dia, kasih. Biar pergi. Kasih, selesai. Kisah bagaimana sahabat Nabi orang Badui kencing di masjid. Masjid dikencingin. Kira-kira kalau di masjid apa ini? An-Nur. Kalau di masjid An-Nur ini ada satu jamaah yang kencing. Tahu-tahu kencing di pojokan. Apa yang akan terjadi? Wallah mungkin digoreng sama jamaah itu. Ya seperti itu. Dakwah itu perlu dengan hikmah. Anda lihat bahasa antum ini sudah yang tanya ini sudah bahasa kebencian. Coba dirubah dengan cinta dan kasih sayang. Cari uzur buat dia. Dia mungkin merasa benar karena dia belum tahu. Kalau antum tidak bisa mendakwain dia dengan lisan antum, maka dakwain dia dengan doa antum. Hargain dia. Ketika sekali nggak mau diajak, kedua kali. Nggak perlu suudzon, oh dia merasa benar sendiri, itu nggak. Bismillah. Mungkin itu cara kita menyampaikan agama Allah ini, dan antum perlu sabar ya. Bismillah. Seorang bisa saja terhadang masuk ke surga. Apa saja yang bisa menghalangi masuk surga? Ini pengajian dari awal sampai akhir. Penghalang masuk surga, itu temanya. Tapi anak kasih tahu yang ringkas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Jaminan dari Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat bingung. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk surga? Siapa? Pikirnya kan gak ada orang yang enggan masuk surga. Kalau ditanya semua ingin masuk surga. Dan ada jaminan semua masuk surga kecuali yang enggan. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, man ata'ani. Anda gak bisa ngelihat antum kalau ada ini, jangan, Masya Allah. Minta tolong ya taruh di sini, Masya Allah. Ini kelihatan orang-orang di sini, Masya Allah. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh kepadaku, taat kepadaku, jaminan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat, maka dia enggan masuk surga. Ya sudah. Itu penghalang masuk surga. Di antara penghalang masuk surga yang cukup dahsyat, utang. Utang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ar-rajula qutila fi sabilillah." Ini beliau pernah mengatakan pada suatu saat bersama sahabatnya, beliau pegang keningnya. Subhanallah, madza anzalallahu minat tasydid. Apa ini suatu tindakan keras yang sudah Allah turunkan. Sahabat itu ketakutan. Lalu keesokan harinya Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Lau anna rajul, kalau andai kata seorang itu berjihad di jalan Allah, kemudian dia mati syahid, lalu dia dihidupkan kembali, berjuang lagi di jalan Allah, kemudian mati syahid, kemudian dia berjuang lagi, mati syahid, kemudian tapi dia punya utang, gak masuk surga. Punya utang gak masuk surga. Para ulama ketika membahas hadis ini, utang itu hanya contoh. Utang itu hanya contoh. Semua perkara yang berhubungan dengan manusia itu bisa menghalangi kita masuk surga. Kalau kita punya dosa sama Allah, tinggal istighfar, minta ampun. Tapi kalau punya utang sama manusia, tadi kita bicarakan suami istri yang bakal berantem di padang mahsyar karena tidak memaafkan, maka itu menjadi penghalang-penghalang orang masuk surga. Apa hukum pemuda yang mempelajari perbandingan agama? Iya, di kampus, anak ngajar di STD Imam Syafi'i, kita ada anak termasuk yang pernah mengampu pelajaran Al-Adyan, perbandingan agama. Dan sebuah rahasia anak sampaikan kepada antum, bahwa sebelum datangnya Islam tidak ada perbandingan agama. Antum kalau melihat, membaca sejarah sebelum Islam, penguasa-penguasa ketika berkuasa pasti agama rakyatnya agama penguasanya. Nggak boleh ada agama lain. Kalau ada agama lain dibantai. Seperti siapa? Cerita Ashabul Ukhdud, ceritanya Fir'aun, ceritanya Namrud. Antum lihat, baca sejarah. Di mana ada agama lain, pasti penguasanya akan menindas pemilik agama tersebut, dibunuh atau dipaksa masuk Islam. Kecuali setelah datangnya Islam, baru agama lain bisa hidup di bawah naungan Islam. Ketika Islam masuk ke Palestina, apakah orang Nasrani dipaksa masuk Islam? Tidak. Apakah orang Yahudi dipaksa masuk Islam? Tidak. Mereka punya gereja, tetap dijamin keamanannya oleh penguasa Muslim. Mereka punya sinagog, tetap dijamin keamanannya oleh penguasa Muslim. Ada aturan, nggak boleh bangun baru, ya. Tapi tetap mereka boleh beribadah. Itu diberlakukan, jemaah.
Ketika Islam masuk ke Spanyol, ada nggak agama Nasrani di Spanyol? Ada. Gereja-gereja ada, umat Islam beli gereja mereka. Artinya orang-orang Nasrani tetap hidup di bawah naungan Islam. Tapi ketika Ratu Isabella naik bersama Raja God, apakah ada seorang Muslim di Spanyol? Nggak ada. Nggak ada. Imam mereka jadi Nasrani, atau dibunuh, atau hijrah. Nggak ada. Muslim nggak boleh tinggal di mana. Maka kalau bicara perbandingan agama, baru sejak Islam datang ada penghargaan buat agama lain. Eksistensi mereka dihargai setelah datangnya Islam. Sebelum itu nggak ada. Ahibatillah. Kalau bicara perbandingan agama, tujuannya adalah untuk mendakwain orang-orang lain kepada Islam. Antum belajar, kita di kampus belajar tentang umpamanya An-Nasraniyah. Kita belajar sejarahnya, penyimpangan-penyimpangannya, kontradiksi yang ada di dalam kitab mereka, kesesatan-kesesatannya, bagaimana kita mendakwain mereka. Karena mendakwain ahlul kitab ini memang dengan dialog, karena mereka punya ilmu sebelumnya. Kalau antum nggak punya ilmunya, gimana antum akan dialog dengan mereka? Tapi kalau tujuan antum belajar agama-agama itu, Ustaz, anak ingin mencari kebenaran, bahaya. Kenapa bahayanya syubhat ini jamaah? Subhanallah. Membuat orang yang yakin jadi nggak yakin dengan agamanya. Kenapa? Karena ilmunya belum kuat. Maka jangan sembarangan baca. Jaga hidayah antum. Jangan sampai membaca hal-hal yang menyebabkan antum akhirnya tersesat kembali. Nah, ini anak bekerja di perusahaan wedding organizer sebagai videographer. Terkadang harus masuk gereja untuk syuting video dan banyak hal-hal yang syubhat yang ada di dalamnya. Bagaimana hukumnya bekerja di sana dan apa yang harus saya lakukan? Ya nggak usah kerja di sana. Jangan. Iman kita ini lemah. Kalau bicara masuk gereja bukan untuk ibadah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau kita masuk ke gereja, kita melihat ritual mereka beribadah, bahkan ada sebagian yang ikut ritual mereka, antum bisa jadi tergoda, maka tinggalkan. Lebih mahal iman antum daripada dunia dan isinya ini. Hadza wallahu a'lam. Anda mau tanya, apakah dosa pemutus tali silaturahim dapat menghambat kelancaran rezeki seseorang? Syukran, jazakumullah khairan. Naam jamaah. Tapi sebelum Anda jelaskan masalah memutuskan silaturahim ini, pembagian rezeki di dunia ini bukan mengikuti amalan seseorang. Pembagian rizki di dunia ini bukan mengikuti amalan seseorang. Jangan dipikir orang yang sholatnya di shaf pertama rizkinya lebih banyak. Enggak. Ada orang yang tidak pernah ke masjid, rizkinya lebih banyak daripada antum. Supaya jangan sampai antum merasa, ya Allah, fulan ini tidak pernah ke masjid. Ana tukang adzan di masjid, tukang bersih-bersih masjid. Tapi fulan fulusnya lebih lancar daripada Anda. Pembagian rizki di dunia ini sesuai dengan ujian yang Allah berikan. Antum pikir orang kaya dikasih rizki nggak diuji? Diuji. Berapa banyak orang yang diuji dengan kekayaan nggak sukses? Diuji dengan kemiskinan sukses. Antum lihat sebagian teman antum. Tahu-tahu ada di shaf pertama. Masya Allah. Ada apa ini? Mas, kok tumben di shaf pertama? Iya. Ana lagi punya masalah. Datang ke shaf pertama. Nikmat berarti punya masalah. Coba gak punya masalah, gak pernah ke shaf pertama itu. Sebagian orang Masya Allah tahu-tahu puasa Senin Kemis. Masya Allah. Kok jadi taat gini? Yaitu istri ana sedang gugat cerai. Puasa Senin Kemis. Ternyata petaka itu membuat antum dekat sama Allah. Artinya ujian-ujian itu. Harta yang berlimpah ruah ujian, sempitnya rizki juga
ujian dari Allah SWT. Berkaitan dengan memutuskan silaturahim, yang pertama kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati, nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nih para suami istri, tolong yang ingin masuk surga bareng, jangan sampai suaminya memutuskan silaturahim sama sepupunya, sama pamannya. Gimana mau ditunggu di surga sedangkan ada vonis nggak masuk surga? Begitu pula seorang suami kalau tahu istrinya mungkin punya masalah dengan sepupunya, sama kerabatnya, sama keluarganya, nggak bertegur sapa, kadang-kala 2-3 tahun sudah tidak saling berkunjung gara-gara warisan. Maka sampaikan, kita mau ke surga bareng nggak? Kalau mau ke surga bareng, ya mau tidak mau harus disambung silaturahim ini. Dan jamaah, suami istri ini kalau mau masuk surga, visi dan misinya harus sama. Kalau nggak sama, satu mau ke neraka, satu ke surga, gimana mau ditunggu di pintu surga? Rasulullah SAW pernah memboikot istrinya selama 1 bulan penuh. Diboikot istrinya yang 9. Beliau tidak tidur di rumah mereka, malah tidur di kebun kurma. Sebulan. Sampai ada isu tersebar di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW menceraikan istri-istri. Padahal enggak. Akhirnya turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Antum baca ayat ini. Setelah sebulan. Kenapa Nabi memboikot istrinya? Ternyata istrinya minta tambahan nafkah, menuntut. Ada tuntutan, mereka sering ribut juga. Setelah turun ayat itu, Nabi bacakan alaihi salatu wasallam kepada satu persatu istrinya. Yang pertama Aisyah. Apa firman Allah? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan, kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan-perhiasan dunia, kemewahan dunia, sini kalian, aku kasih pesangon, aku kasih harta, kemudian kita berpisah baik-baik. Nggak bisa kita lanjutkan perjalanan ini. Bisa. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku pisah dengan kalian dengan cara yang baik. Tidak ada kezaliman. Tapi memang nggak bisa karena beda visi. Wa in kuntunna turidnallah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau ambisi kalian Allah, itu yang kalian inginkan, Rasulnya, kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Artinya tadi, ketika suami istri ada visi dan misi yang berbeda, nggak bisa ketemu. Maka sampaikan kepada suami yang memutuskan silaturahim, sampaikan kepada istri yang memutuskan silaturahim. Kita nggak bisa lanjutkan seperti ini. Anak-anak dididik benci sama pamannya gara-gara urusan harta. Udah, kita tuh kalau ingin mulia hidup di dunia, pandai-pandai memaafkan orang lain. Antum nggak nelongsong, nggak melarat, lego. Oh, masya Allah, betul, lego, masya Allah. Baik jamaah rahimakumullah, apakah memutuskan silaturahim mempersempit rezeki? Nah, karena menyambung silaturahim itu memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Ingat, silaturahim itu bukan berkunjung artinya. Apa artinya silaturahim? Menyambung tali kekerabatan, berbuat baik kepada kerabat. Karena sekarang silaturahim sudah jadi bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita memahaminya sebagai bahasa Indonesia, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Forum silaturahim antar SMA 2. Rahim dari mana mereka? Oh ya dari Adam, Ustaz. Kan nyambung semuanya.
Ya bukan itu maksud silaturahim, itu ukhuwah, forum ukhuwah, bukan forum silaturahim. Kalau bicara forum silaturahim, anak cucunya Hasan Basalama. Iya, anak punya grup khusus anak cucu Hasan Basalama, kakek. Jadi di sana ketemu sama misanan sama sepupu, itu baru disebut silaturahim. Tapi kalau grup SMA 2 atau kampus A, kampus B, kampus C, maka itu tidak disebut silaturahim. Barakallahu. Aduh, panjang banget ini jemaah. Yang pendek-pendek aja. Bismillah. Alhamdulillah. Ustadz, ternyata ibu-ibu yang belum ngaji maupun yang sudah ngaji tetap sama ketika naik motor, sen ke kanan belok ke kiri. Sen ke kanan belok ke kiri. Makanya kenapa antum harus sabar menghadapi perempuan. Nggak ada lagi istilah ladies first, tapi laki dulu di depan. Ini benar loh jemaah. Kita tuh kalau jalan, kalau ada perempuan, kita di depan perempuan atau di belakang wanita. Enggak usah, kita menghormati wanita biar jalan duluan. Fitnah buat antum. Kalau perempuan jalan duluan, Masya Allah. Makanya antum di depan. Kalau antum di depan perempuan selesai, nggak ada sen kiri, nggak ada sen kanan. Karena antum di depan. Maka berusahalah untuk jalan di depan perempuan. Dan nasihat ana buat para perempuan. Banyak perempuan yang nyetir ini nggak punya SIM. Tanya ibu-ibu, Bu, punya SIM, Bu? Dia bisa motor, alhamdulillah. Cuma ngambil SIM kadang-kadang kan berat kan. Kemudian buat para wanita, diadakan sen kiri kanan itu untuk keselamatan bersama. Bukan hanya keselamatan yang menaikin, tapi juga keselamatan yang di belakang. Maka tolong diperhatikan, bagaimana supaya ingat Pak Ustadz, kalau naik motor baca Bismillah. Setelah di atas motor ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa naik. Kemudian baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya nggak sombong. Orang kalau di atas kendaraan itu, apalagi kok kendaraannya yang gede-gede coba, melihat yang lainnya, dianggap cilik sama dia. Nggak, Allahu Akbar, Allah yang besar, kamu kecil. Nggak ada. Kita baca Allahu Akbar 3 kali, kemudian baca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada yang polisi di sini? Ada yang polisi enggak? Intel enggak apa-apa lah. Mana yang polisi? Iya benar, anak ingin tanya sesuatu jemaah. Ada yang mantan polisi? Mantan. Oh enggak ada. Insyaallah nanti mudah-mudahan banyak polisi yang ngaji jemaah. Anak ingin usulkan nanti bahwasanya SIM tidak keluar kecuali hafal doa naik kendaraan. Iya jemaah, supaya selamat. Orang ini kan hanya berpikir teknis ini itu, enggak, keselamatan tuh Allah yang kasih. Ada orang sudah Masya Allah sudah naik di sebelah kiri ditabrak. Siapa yang mau disalahkan? Enggak baca doa. Makanya kan baca doa bisa selamat. Maka tolong yang punya link ke kepolisian, bagi yang muslim jangan dikasih SIM sampai hafal doa naik kendaraan. Ingat, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu doa kepada Allah, minta keselamatan. Untuk mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa, jadikan setiap muslim benar-benar mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Setuju nggak? Bagian parkir. Kalau nggak bagian parkir, kalau ada orang mau keluar, baca doa dulu. Nggak hafal, nggak boleh. Allahu Akbar.
ketika masa mudanya berzina. Ini pertanyaan terakhir. Tidak apa-apa ya. Nah, ketika masa mudanya berzina, kemudian punya anak dan menikah, lalu mereka bertobat, apakah kelak mereka bisa berkumpul di surga? Ahibati fillah, ketika seorang hamba melakukan dosa dan dia tahu bahwa dosa yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan, itu mendorong dia untuk kembali kepada Allah, maka Allah menjanjikan surga buat dia, asalkan dia taubat dengan taubatan nasuha. Ingat dengan kisah seorang wanita seorang wanita pezina, bukan pelacur. Seorang wanita di masa Nabi alaihi salatu wassalam hamil dari zina. Kemudian dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang akhir ceritanya dirajam. Ketika dirajam, selesai, mati, perempuan ini disolatin. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat?" Gimana engkau mensolatin dia sedangkan perempuan ini telah berzina? Engkau nyolatin dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli Madinah lawasi'atuh. Perempuan ini telah bertobat. Kalau tobatnya dibagikan kepada 70 pendosa di kota Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bayangkan, tobatnya satu orang dibagi buat 70 orang. Asalkan tobatnya taubatan nasuha, insyaallah Allah akan memasukkan dia ke surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana. Apabila ada kata-kata ana yang kurang berkenan di hati antum, ana minta dimaafkan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.